Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. واختصه شريعته شبحة مستمرة على الحكم والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا أنا رحمة المهدى. Pengatur acara yang saya hormati, panitia penyelenggara Maulid Nabi, seluruh jamaah perkumpulan yang mulia dari rombongan Aceh ini ya, dari mulai panitia dan anggota yang tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, teristimewa para alim, para asatidz yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Pertama, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan panitia bisa menyelesaikan tugas menyelenggarakan peringatan Maulid malam ini, yang kebetulan cuacanya bagus dan bisa dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu, sekaligus para qori, para penceramah hadir malam ini. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa acara Maulid mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Udah cukup, nggak usah ini biasa. Rasulullah beserta keluarga yang pada malam hari ini sedang kita agungkan hari kelahiran anak. Mudah-mudahan pelaksanaan Maulid malam ini manfaat untuk panitia, manfaat untuk kita, di mana melalui Maulid insya Allah mudah-mudahan diingatkan kepada hal-hal yang sangat penting terkait dengan lahir dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin, malam ini saya merasa berbahagia karena mendapat undangan yang merupakan penghormatan
untuk bisa hadir dan mengisi acara ini. Hanya sebelum saya bisa mengisi, mohon maaf terlebih dahulu karena biasanya panitia penyelenggara maulid berharap penceramah ini hebat, mantap, ilmiah. Itu hampir semua kita berharap seperti itu. Ternyata giliran maulid hari ini saya yang mendapat panggilan, mendapat undangan, mendapat giliran untuk ngisi materi. Yang saya sendiri merasa bahwa saya sangat kekurangan, tidak banyak pengetahuan saya tentang Rasul. Sedikit sekali pengalaman dan pengetahuan saya yang sudah barang pasti di penyampaian malam ini jauh pasti dengan harapan yang biasa diharap oleh para panitia. Untuk itu dari segala kekurangan, mudah-mudahan khususnya panitia dan jamaah sekalian bisa memaafkan yang seluas-luasnya. Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah malam ini diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa pentingnya peringatan Maulid? Karena kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini memang masih perlu diingatkan, karena masih banyak hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita terhadap Rasul yang belum bisa kita laksanakan. Di antaranya tugas kita sebagai umat Rasul ada 3. Yang pertama, kita wajib mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita wajib bersyukur atas lahir dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kewajiban kita untuk uswah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang 3 ini sampai hari ini umat Islam Indonesia dengan jumlah mayoritas kita masih belum bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang dibawa oleh Rasul adalah undang-undang hidup, aturan hidup. Ternyata aturan hidup yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa kita amalkan dalam kehidupan kita di Indonesia. Untuk itu pada malam ini insya Allah saya akan mengingatkan diri saya, mengingatkan saudara-saudara saya di sini bahwa kita ada 3 kewajiban terkait lahir dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah mengatakan dalam ayat itu, qul, sampaikan Muhammad, ucapkan Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Tapi yuha ilayya, diberikan wahyu untuk aku, kata Rasul. Yang isi wahyunya itu annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Itu isinya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa
yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabb, dengan Tuhan, maka falyamal amalan sholiha, amalkanlah amal yang soleh, wala yusyrik, dan jangan sampai musyrik, menduakan Allah dalam ibadah. Para jamaah, melalui ayat ini, yang pertama pernyataan Allah yang disuruh Rasulullah untuk menyampaikan bahwa Rasul kita itu adalah manusia, bahkan dikatakan manusia seperti kita. Rasulullah adalah manusia, laki-laki seperti kita. Para jemaah, Rasulullah ini adalah manusia seperti kita. Hanya bedanya Rasulullah itu diagungkan oleh Allah, sehingga dari Rasul sebagai manusia ini ada kewajiban untuk kita, wajib semua umat Rasulullah untuk fiqhus sirah, faham sejarah bahwa Rasulullah manusia yang dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu, lahir seperti kita. Kewajiban kita pertama mengenal nasab Rasul, nasab dari ayah, nasab dari ibu, karena Rasul lahir dari seorang ayah dan ibu. Kira-kira bapak-bapak semua sudah hafal nasab sampai Ki Adnan? Sudah hafal semuanya? Ibu sudah hafal belum? Belum. Ibu, ini wajib ya, wajib kita mengenal nasab Rasul sampai Ki Adnan dari ayah, kemudian nasab dari ibu, bahkan sampai putra putri Rasul itu wajib harus tahu dan hafal jumlah putra putri Rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini yang pertama harus diingatkan, dan tolong insya Allah kiai kita, Kiai Sa'roni di sini, mudah-mudahan besok itu ditulis nasab ayah, nasab dari ibu, dan kemudian putra putri Rasul, dan dibagikan ke jamaah pengajiannya supaya semua hafal. Karena kalau tidak hafal, iman kita kurang, baik. Ini kekurangan kalau tidak hafal, karena ini wajib. Kemudian para jamaah, kita wajib tahu bahwa Rasulullah ini manusia tapi diagungkan oleh Allah. Berarti manusia tapi luar biasa. Di antara keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum lahir namanya sudah dikenal. Sekian ribu tahun sebelum Rasul lahir itu nama sudah terkenal. Terkenal di langit dan terkenal di bumi. Nabiullah Adam alaihissalam, begitu Allah tiupkan ruh, begitu Nabi Adam bangun, itu sudah melihat salah satu tiang aras bertuliskan Allah dan Muhammad, sehingga Nabiullah Adam alaihissalam sudah mengenal nama Muhammad yang nanti jauh hari lahir masih ribuan tahun, tapi Nabiullah Adam alaihissalam sudah mengenal. Ini salah satu bukti keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama Rasul selalu berdampingan dengan nama Allah. Ketika nama Allah disebut, maka nama Rasul langsung ikut disebut. Bahkan ada satu kalimat ikrar umat Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dalam syahadat Rasulullah tidak disertakan, disaksikan menjadi syahadat yang kedua, maka syahadat kita tidak sah. Itu bukti keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, kemudian Rasulullah diagungkan oleh Allah karena dipilih untuk menjadi utusan Allah. Rasulullah diagungkan oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Rasulullah diutus oleh Allah. Tujuannya pertama, Rasulullah untuk menyampaikan hadiah besar dari Allah untuk makhluk seluruh alam. Sebagaimana dinyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk sampainya rahmat kepada seluruh alam. Para jamaah, Rasulullah diutus oleh Allah, ternyata muatannya, manfaatnya untuk sampainya rahmat Allah kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk Allah. Supaya lebih jelas, maka risalah ini kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, Rasul diutus untuk risalah tasyrik. Yang kedua, Rasulullah diutus untuk risalah taklif. Apa risalah tasyrik? Dengan aturan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh makhluk Allah dimuliakan. Seluruh makhluk jadi mulia karena diutusnya Rasulullah. Sampai semut itu dikasih jatah untuk hidup. Semut dihargai sebagai makhluk Allah untuk hidup. Rumput, tanam-tanaman, ini semua dihargai, dimuliakan, dikasih jatah untuk hidup. Sampai anjing dalam aturan yang dibawa oleh Rasulullah itu makhluk yang berhak untuk hidup dan masuk kepada makhluk muhtaram, sehingga makhluk Allah mendapat kemuliaan. Semut, Rasulullah pesan, jangan sekali-kali kalian kencing di lubang semut. Jangan sampai semut ada yang mati karena air kencing. Itu salah satu penghargaan Rasulullah kepada makhluk Allah yang namanya semut. Itulah yang disebut rahmatan lis semut namanya. Kasihan semut saja dikasih untuk hidup. Bahkan anjing bila perlu dipelihara kalau dibutuhkan. Kecuali tidak dibutuhkan, itu jangan dipelihara. Sebab tanpa dibutuhkan, kalau kita pelihara anjing itu bisa mengurangi nilai pahala ibadah kita. 2 kirot dikurangi. Kecuali anjing gila. Anjing kena penyakit budug. Apa budug? Tahu? Kalau anjing gila, anjing kena penyakit kudis, gatal, itu baru boleh dibunuh, Pak. Sebab anjing gila itu sudah keluar dari makhluk muhtaram, berarti jadi makhluk goer muhtaram, tidak dihormati, boleh dibunuh. Para jamaah, anjing gila itu satu level dengan orang yang tidak sholat ternyata. Jadi yang tidak sholat itu levelnya anjing gila atau anjing budug. Ada yang tidak sholat di sini, ada banyak. Ada yang tidak sholat, tapi bukan mantu ibu, bukan. Jadi yang tidak sholat itu martabatnya sama dengan anjing gila. Maka dalam aturan Islam itu hak untuk dibunuh. Jadi yang tidak sholat harus dibunuh.
jangan diambil mantu. Ada yang dibunuh, ada yang tidak sholat. Kadang yang lebih jahat lagi kita yang nggak sholat jadi RT ya. Subhanallah. Ada yang jadi lurah nggak sholat. Naudzubillah min dzalik. Padahal martabat itu sama dengan anjing gila itu. Hak untuk dibunuh, dikasih SK jadi RT. Ini kacaunya Indonesia ini. Para jamaah, akhirnya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh makhluk Allah jadi mulia. Yang kedua, Rasul diutus membawa risalah taklif namanya. Risalah taklif ini khusus untuk kita manusia yang berakal. Apa isi risalah taklif? Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa niat hidup, aturan hidup, dan contoh hidup. Ini risalah taklif. Isinya itu Rasulullah mengingatkan kita supaya benar niat hidup. Kemudian Rasulullah menyampaikan tuntunan untuk kita supaya punya aturan hidup. Yang ketiga, Rasulullah sekaligus memberikan contoh hidup. Yang kemudian tiga itu disimpulkan itulah rahmat Allah untuk manusia, sehingga kehidupan manusia ini ada niat hidup, ada aturan hidup, dan ada contoh hidup. Betapa mulianya manusia pada ketika kita menerima Rasul dan kita punya niat hidup, punya aturan hidup, dan punya contoh hidup, sehingga dengan tiga itu manusia akan hidup selamat, mulia, barokah dunia dan akhirat insyaallah. Para jemaah, Rasulullah diutus oleh Allah untuk sampainya aturan hidup. Dari mana? Dari langit. Allah kirim aturan hidup supaya dijadikan aturan dan undang-undang oleh manusia dalam kehidupan. Kenapa? Sebab undang-undang ini diciptakan langsung oleh pencipta alam dan pencipta manusia, yang pasti manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah dan aturannya fitrah, maka manusia sangat cocok dan pas kalau hidup dengan aturan yang Allah kirim dari langit. Dan itulah satu-satunya aturan hidup yang hak. Tidak ada duanya gitu. Karena hanya Allah yang berhak membuat aturan. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran hanya dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Dan hukum Allah lah yang pasti akan lahir keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, kesejahteraan. Itu pasti. Persoalan inilah hadirin dalam peringatan Maulid Nabi yang perlu saya ingatkan. Karena Maulid Nabi yang diselenggarakan dari wallahu alam tahun keberapa. Tahun berapa mulai ada peringatan Maulid di Indonesia sampai Maulid ini ternyata masih peringatan Maulid, potongan Maulid Abi Lahab. Kenapa? Sebab Abi Lahab dulu hanya bahagia dengan lahirnya Muhammad, tapi tidak menerima pada ketika Rasulullah diutus menjadi utusan Allah, membawa hukum Allah. Ini Abu Lahab yang menolak. Ketika lahir Rasul, Abu Lahab bahagia. Sampai pada waktu itu seorang amat yang memberitakan kelahiran Muhammad langsung diperdekakan
dibebaskan dari budak, dari amatnya. Dan membebaskan satu amat itu tidak murah, Pak. Harganya satu amat itu 2 harga unta. Kalau sekarang harga unta 50 juta satunya, berarti 2 unta itu sudah 100 juta. Korban Abu Lahab karena gembira lahirnya Muhammad itu 100 juta waktu itu. Kira-kira ini maulid habis 100 juta ini? Lebih kayaknya ya. Lebih lah insya Allah kalau dengan tenda-tendanya itu dan tanahnya ini. Jadi Abu Lahab dulu itu gembira lahirnya Muhammad bin Abdullah. Sampai korban 100 juta. Tapi Abu Lahab sayang, pada ketika 40 tahun kemudian Rasul diangkat oleh Allah membawa aturan dari langit. Abu Lahab yang menolak. Abu Lahab tidak mengimani aturan yang Allah kirim. Bagaimana nasib Abu Lahab? Akhirnya Abu Lahab harus masuk neraka selamanya. Tapi walaupun ada di neraka, alhamdulillah karena pernah gembira lahirnya Rasul, itu dapat syafaat Rasul. Setiap hari Senin diangkat dari raka yang paling dalam, diangkat ke tepinya, ke pinggir raka, siksanya itu cukup hari itu hanya berdiri di atas bara api di neraka, tapi otaknya ngerocok mendidih. Diringankan siksaan Abu Lahab setiap hari Senin karena pernah bahagia lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para jemaah yang bahagia, yang menyambut, mengagungkan lahirnya Rasul, apalagi kita orang iman kepada Allah dan Rasul, sekalipun kafir itu tetap mendapat syafaat Rasul. Maka insya Allah semua yang hadir ini malam ini, apalagi panitia, pasti akan mendapat syafaat Rasul. Tapi nanti setelah maulid yang pertama harus dilanjutkan dengan maulid yang kedua. Apa maulid yang kedua? Sambut Rasul supaya hadir di Indonesia sebagai utusan Allah, dan kita umat Rasul yang ikut melaksanakan aturan Allah. Itu perlu disambut lahirnya Rasul sebagai utusan Allah. Kalau hanya maulid tapi syariat tidak diamalkan, agamanya tidak seluruhnya dilaksanakan, berarti kita akan bernasib seperti Abu Lahab. Jadi kita nanti bareng Abu Lahab, hanya kalau hari Senin dikasih kemudahan. Mau? Tidak? Yuk kita upayakan supaya kita ada dalam agama, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada sampai hari ini kita sebagai umat Rasul masih punya utang besar. Kita belum bisa menjemput Rasul hadir di Indonesia, sebab di Indonesia kita hidup bukan dengan syariat Islam. Saya tanya Bapak, Ibu, kita hidup dengan aturan Allah apa aturan manusia di Indonesia? Hukum Allah apa hukum manusia yang kita pakai? Buatan manusia apa hukum langit yang kita pakai? Masih buatan manusia ya? Kita adalah umat Islam, hadirin. Umat Islam itu mestinya hidup dengan hukum Islam. Tapi ternyata kita umat Islam hidup masih dengan hukum, bukan hukum Islam. Hukum Islam itu kan penciptanya Allah, diturunkan dari langit. Ternyata kita hidup masih dengan hukum bumi. Karena
Pencipta hukumnya adalah manusia di bumi, membuat hukum, membuat undang-undang, dan dengan undang-undang itu kita hidup. Berarti sampai hari ini Rasulullah belum hadir di Indonesia, baru posternya saja yang hadir, baru namanya saja yang hadir, baru Qurannya yang hadir, baru hadisnya yang dibaca, tapi belum jadi undang-undang hidup, sehingga resmi hari ini kita masih jadi umat Rasul yang semu, bukan umat yang sebenarnya. Untuk itu melalui maulid saya ingatkan, yuk kita umat Islam harus hidup dengan aturan Islam. Berat apa tidak? Mau? Siap? Siap Ibu? Siap. Kecil ya siapnya. Para jamaah hadirin rahimakumullah, Rasulullah memberikan dua pengumuman penting. Pengumuman pertama, Rasulullah memberikan pengumuman kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Rasul menjawab,